teman-teman, perkenalkan nama saya Wildan Nasir Mukhtar. Saya dari Aquaculture B dengan NIM 2601201191212 dan saya dari kelompok 2B. Nah, pada kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah manajemen kualitas air. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan dan alat yang akan digunakan. Untuk yang pertama, alat-alat, yaitu alat yang pertama adalah Erlenmeyer, kemudian botol COD dan BOD, kemudian gelas ukur dan pipet tetes. Setelah itu ada pH meter dan ada termometer air raksa. Nah, itu untuk alat-alatnya. Selanjutnya untuk bahan yang kita gunakan adalah indikator MO, kemudian ada HCl, ini amilum, kemudian H2SO4, kemudian ada Na2S2O3, indikator PP, Na2CO3, dan NaOH. Nah, yang terakhir yaitu NnSO4. Nah, untuk air sampel yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu saya ambil dari akuarium saya. Ya, untuk pengukuran yang pertama yaitu kita melakukan variabel oksigeter load. Nah, yang pertama yaitu kita mengambil air sampel menggunakan botol BOD ini, dan ini saya sudah mengambil larutan sampelnya. Setelah itu kita tambahkan larutan MnSO4 dan larutan NaOH sebanyak masing-masing 1 ml. Setelah itu ini dikocok-kocok. Nah, setelah itu ditambahkan larutan H2SO4 sebanyak 1 ml juga. Nah, setelah ditambahkan kita kocok-kocok ini nanti hingga berwarna kuning. Nah, setelah kita kocok akan terbentuk warna kuning ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, setelah itu kita titrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga berwarna kuning muda. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 tetes amilum hingga nanti larutan ini akan berubah warnanya menjadi warna biru. Nah, ini sudah terbentuk warna biru. Setelah itu kita titrasi kembali dengan Na2S2O3 hingga larutan ini menjadi warna bening. Nah, setelah kita titrasi dengan larutan Na2S2O3, nah, larutan ini sudah menjadi bening, dan setelah itu kita lakukan membaca skala penurunan titran, dan setelah itu masukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian untuk pengukuran yang kedua yaitu karbon dioksida. Nah, caranya yaitu kita memasukkan sampel air ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kemudian kita tambahkan dengan indikator PP. Nanti apabila tidak terjadi perubahan warna, maka kita akan melanjutkan titrasi dengan Na2CO3. Nah, setelah ditambahkan dengan indikator PP, ternyata warnanya tidak berubah. Oleh karena itu kita akan melakukan titrasi dengan Na2CO3 sampai larutan berubah menjadi warna merah muda. Nah, setelah kita lakukan titrasi dengan Na2CO3, maka akan terbentuk warna merah muda seperti ini.
Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pengukuran alkalinitas. Nah, caranya yaitu kita masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan indikator PP sebanyak 2 tetes. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita teteskan 2 tetes indikator PP, nah terbentuk warna merah muda seperti ini. Setelah itu kita akan titrasi dengan HCl. Nah, setelah titrasi dilakukan, air sampel akan berubah menjadi bening kembali. Kemudian yang keempat, kita melakukan pengukuran produktivitas primer. Yang caranya yaitu kita mengambil air sampel menggunakan botol BOD ini dan botol COD ini. Nah, setelah itu kita tutup botolnya, kemudian kita rendam selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam kita ambil botolnya semuanya dan selanjutnya kita hitung oksigen larut yang ada dalam botol ini. Nah, kemudian pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran pH air. Caranya yaitu menggunakan pH universal, yaitu caranya masukkan ini ke air. Setelah itu kita cocokkan dengan yang ada di pH ini. Selanjutnya kita melakukan pengukuran suhu air menggunakan termometer air raksa. Nah, nanti kita akan mengukur suhu air tersebut. Kemudian yang pengukuran yang terakhir yaitu amonia. Caranya yaitu sampel air sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer seperti ini. Setelah itu kita tambahkan dengan fenol sebanyak 1 ml. Nah, setelah itu kita homogenkan. Nah, setelah itu kita tambah lagi dengan larutan natrium nitrofosfat sebanyak 1 ml. Nah, setelah itu kita homogenkan lagi. Homogenkan. Setelah itu Erlenmeyer kita tutup dengan plastik atau bisa juga dengan parafin film, tapi di sini saya menggunakan plastik. Nah, setelah ditutup dengan plastik, kita tunggu selama 1 jam untuk pembentukan warna. Setelah itu, ditunggu selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer.
permasalahan yang terjadi pada alkalinitas yaitu berkurangnya nilai alkalinitas hingga di bawah nilai optimum yang diduga disebabkan oleh berkurangnya kalsium karbonat dan magnesium karbonat, sehingga menyebabkan fluktuasi pada pH air dan kultifan itu menjadi stres. Nah, untuk solusinya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan pengapuran. Pengapuran ini selain dapat meningkatkan alkalinitas, dapat juga untuk meningkatkan pH air.